Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja bersyukur kita dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada acara seminar kecil ini, webinar kecil, kita dapat bertemu tanpa kurang satu apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap terus tercurahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang terhormat Ketua Ibu Sularsi SPD SD, dan juga yang kami hormati Ibu Penyaji 1 dan 2, Ibu Yudas Karyati SPD, dan juga Ibu Indah Agustiningse SPD. Tak lupa rekan guru-guru, Bapak Ibu guru SDN Negeri 1. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan yaitu pelaksanaan sesi berbagi dalam kegiatan webinar kecil di SDN Ngati melalui aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif, yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen. Untuk yang pertama yaitu penyaji 1 dan 2, Ibu Indah Agustiningse, kami persilakan. Yang pertama yaitu sambutan dari Ketua atau Ibu Kepala Sekolah SDN nanti kepada Ibu Sularsi SPDSD. Waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abdulladzi at-amana bi nikmatil imani wal Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan kali ini, yang mana kita masih dikaruniai kesempatan, waktu, dan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara sesi berbagi melalui webinar kecil di SD Negeri Ngati dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi Allah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Untuk yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali, saya sangat mengapresiasi kepada Ibu Indah Agustiningse SPD sebagai penyaji pertama dan Ibu Yudas Karyati SPD sebagai penyaji kedua. Dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi webinar kecil di SD kita tercinta ini dalam tema budaya positif. Semoga nanti apa yang kita peroleh dari penyaji kita bisa mengaplikasikan secara nyata kepada anak-anak, karena sebenarnya budaya positif itu merupakan urgensi dalam pembentukan karakter anak. Sekolah ini sebagai institusi pembentukan karakter yang memiliki peranan penting, yang dalam pembentukan karakter siswa merupakan budaya yang harus kita ciptakan dan harus kita wujudkan bersama-sama, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan budaya positif kita harus saling bekerja sama untuk membentuk karakter anak agar lebih baik lagi. Alhamdulillah di sekolah kita ini di SD Negeri Ngati kita sudah membiasakan beberapa budaya positif yang insya Allah akan terus ditingkatkan oleh Bapak Ibu guru semuanya
semoga apa yang akan kita lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti lebih jelasnya lagi nanti akan disajikan oleh penyaji kita Bu Indah dan Bu Yulas Daryati. Semoga acara ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan semuanya berjalan dengan lancar dan tidak kurang suatu apapun sampai dengan selesai. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dengan niat yang tulus ikhlas baik. Semoga apa yang kita lakukan menjadi kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ibu Suharti SDSD selaku ketua dan juga kepala sekolah SDN nanti. Berikutnya yaitu untuk penyanyi 1 dan penyanyi 2 oleh beliau Ibu Indah Abdul dan juga Ibu Yulas Daryati. Kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai penyaji 1 dalam seminar kecil diselenggarakan di SD Negeri Nganti, yang dimana di sini saya akan memberikan sedikit atau berbagi ilmu, ya, tidak memberikan sesuatu yang atau menggurui, bukan, tetapi saya izinkan saya untuk berbagi ilmu dari apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak di angkatan 7. Perkenalkan, nama saya Indah Agustiningsih. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang apa yang saya pelajari dari modul 1.4 yang intinya adalah di situ temanya adalah budaya positif. Budaya yang dilakukan di sekolah yang menjadikan suatu perubahan karakter bagi siswa yang menjadikan suatu itu menjadi yang positif. Kemudian ini saya sedikit memberikan, sebelum saya menuju kepada budaya positif, mungkin selama ini saya sendiri mungkin Bapak Ibu guru juga, sebelum saya mempelajari ini filosofi Ki Hajar Dewantara, kira-kira pemikiran Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik, itu tugas kita adalah mewujudkan tujuan pendidikan. Ya. Tetapi saat ini ternyata tujuan pendidikan kita, contohnya misalkan saya bisa bertanya kepada Bu Subian ini, sebelum nanti kita jelaskan untuk tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ibu Subi selama ini menjadi seorang pendidik, tujuannya itu apa? Mendidik siswa agar siswa itu bisa bekerja atau mungkin bisa mengikuti apa yang dianjurkan oleh guru. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sebelum ini itu sama seperti saya, mungkin wakil dari kita semua adalah Bu Subi, bahwa sebelum mempelajari modul 1.4 tentang tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, itu saya sendiri itu menganggap bahwa murid adalah sebuah kertas kosong yang saya bisa tulisi. Contohnya tadi mendidik agar siswa bisa bekerja, ya, memberikan ilmu. Kita memberikan ilmu pengetahuan. Saya juga seperti itu berpikir bahwa seorang murid itu ada sebuah kertas kosong yang bisa saya tulis sekehendak saya, semau saya.
Jadi saya sebagai guru memaksakan anak itu harus sesuai dengan saya. Nggih mboten? Nggih, iya dong. Ternyata selama ini kita berpikir itu ternyata bukan tidak betul, tetapi kurang sesuai. Ternyata dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Kita sebagai guru adalah menuntun. Sekarang coba Bu, tolong ya Bu Yamri. Menuntun ini artinya apa Bu? Menuntun menurut saya itu adalah menuntun anak, mengajak supaya anak bisa mampu dalam melaksanakan bekerja. Terima kasih Bu Yanti. Ya, tepuk tangan Bu Yanti. Menuntun. Jadi selama ini kita berpikiran itu kita sebagai guru itu harus murid itu harus sesuai dengan saya. Kalau tidak, kita anggap murid itu ya bodoh, ya kurang menguasai. Kemudian yang kita sampaikan adalah ilmu pengetahuan. Tetapi setelah nanti kita mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata sebagai guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ternyata kita itu hanya menuntun. Menuntun itu berarti anak itu punya kodratnya sendiri. Anak itu sudah mempunyai kodratnya sendiri, memiliki bakatnya sendiri. Kita tidak bisa menulis di kertas kosong semau kita, tapi tidak. Ternyata anak itu sudah memiliki coretan-coretan yang tidak tampak, dan kita itu menuntun agar anak bisa menebalkan apa yang sudah mereka miliki. Jadi kita tidak boleh memaksa anak harus sesuai kemampuan kita. Anak itu harus mikirnya seperti kita. Anak itu punya kodratnya sendiri. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun agar anak bisa berjalan menuju kebahagiaan, keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Karena manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, dia bisa berperilaku sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, agar dapat memperbaiki lakunya, jadi menuntun anak agar berperilaku sesuai lakunya untuk mencapai kebahagiaan. Contohnya, kita itu ibarat seorang petani, dan murid adalah apa Pak Yusuf? Murid sebagai apa Pak Yusuf? Tanaman, sebagai tanaman. Jadi kita itu sebagai petani, sekolahan adalah sebagai ladang agar kita bisa menumbuh kembangkan tanaman yang akan kita semai. Jika tanaman itu kita rawat, kita berikan pupuk yang baik, maka nanti tanaman itu akan menjadi tanaman yang bagus. Tetapi jika tanaman itu sebenarnya bibitnya unggul, tetapi kalau seorang petaninya tidak memberikan perhatian, memberikan sesuatu yang sesuai, itu akan tumbuh tidak semaksimal mungkin. Jadi tinggal kita sebagai seorang petani, bagaimana cara kita
meramaikan benih agar menjadi benih yang baik. Ya, jadi tadi adalah budaya positif yang terjadi di sekolah, yang ada di sekolah adalah budaya atau pembiasaan yang dilakukan di sekolah yang akan berpihak kepada siswa sehingga siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menjadi pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dari filosofi Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuju kodrat yang dimiliki murid, kemudian menuju pembelajaran pengajaran yang merdeka, yang menuju kepada budaya positif, menjadikan pelajar berkarakter, mempunyai profil pelajar. Budaya positif yaitu yang pertama, kita melakukan perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. 4 adalah motivasi perilaku manusia. 5 restitusi posisi kontrol guru. 6 yaitu keyakinan kelas. 7 segitiga restitusi. Jadi konsep utama budaya positif yang akan kita pelajari, yang akan kita budayakan di dalam sekolah, itu yang pertama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma belajar, yaitu dalam membangun suatu budaya positif di sekolah, dapat kita harus bisa menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sehingga di dalam pembelajaran, di dalam lingkungan sekolah, yang pertama konsep yang harus kita pelajari adalah merubah paradigma pembelajaran kita, merubah paradigma belajar untuk siswa atau peserta didik kita. Guru harus atau lingkungan sekolah harus bisa membangun budaya positif sekolah dengan memberikan suatu atau menyediakan lingkungan belajar yang nyaman, murid merasa nyaman dalam belajar, kemudian aman, murid merasa tidak terganggu, kemudian merasa pembelajaran adalah sesuatu yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa dengan mempunyai hati yang aman, nyaman, kemudian lingkungan sekolah yang mendukung, maka siswa akan bisa memberikan bertindak cipta, rasa, dan karsa dengan merdeka. Jadi mereka bisa mengeluarkan apa yang mereka miliki, apa yang merupakan ide kreatif mereka secara merdeka tanpa ada paksaan dari orang lain, dan juga berasal dari diri mereka sendiri. Cara mandiri itu mereka bisa menciptakan berpikir yang kreatif, mandiri, tanpa bantuan dari orang lain. Kemudian dia juga bisa akan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab itu manusia yang bisa mengetahui apa akibat dari yang mereka lakukan. Mereka akan menerima, bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi merubah paradigma belajar itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk menciptakan peserta didik yang mandiri, bertanggung jawab, dan mencipta secara merdeka. Disiplin positif. Disiplin sendiri adalah kemampuan dalam mengontrol dan menguasai
diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi disiplin itu sendiri adalah kemampuan diri anak, yaitu mengontrol perilaku, menguasai dirinya untuk melakukan suatu tindakan yang disesuaikan atau mengacu kepada nilai-nilai yang dihargai dengan dorongan dari diri mereka sendiri, tidak dari paksaan orang lain. Jadi anak akan melakukan suatu tindakan itu tidak terpengaruh oleh orang lain. Itu berasal dari diri mereka sendiri, yang tumbuh dari diri mereka sendiri. Dan nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai apa yang kita hargai yang bisa menjadikan kita budaya disiplin yang positif, yaitu nilai yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi dorongan atau kemampuan mengontrol diri sendiri untuk melakukan tindakan tanpa ada pengaruh dari luar diri mereka sendiri yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai menurut mereka adalah nilai-nilai yang mempunyai tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar, yaitu mempunyai kebutuhan dasar yang alami dari manusia itu sendiri. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar, dan semua tindakan yang mereka lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi apapun tindakan yang dilakukan oleh manusia itu atas dasar kebutuhan dasar, kebutuhan yang mereka miliki. Jadi ada 5 dasar, yaitu manusia itu memiliki 5 dasar teori menurut Maslow. Yang pertama yaitu aktualisasi diri, yang kedua penghargaan, yang ketiga kasih sayang, yang keempat adalah rasa aman, dan yang terakhir adalah kebutuhan fisiologi. Jadi setiap apa yang dilakukan manusia itu dasarnya adalah karena manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Jadi alasan kenapa mereka melakukan sesuatu itu karena alasan mereka memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya yaitu yang pertama aktualisasi diri. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar untuk mengaktualisasikan diri, untuk membuat diri kita itu terlihat oleh orang lain. Itu adalah aktualisasi diri. Kita sebagai manusia itu membutuhkan dasar. Kebutuhan dasar kita adalah kita biar dihargai orang lain, kita terlihat oleh orang lain. Itu merupakan dasar dari manusia. Sehingga bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan dasar mereka pada aktualisasi diri? Biasanya murid kita melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang bisa memperlihatkan diri mereka. Misalkan di pembelajaran di kelas, siswa itu biar terlihat oleh bu guru bagaimana ya caranya. Jadi bagaimana cara anak itu agar bu guru itu memperhatikan saya mengaktualisasikan diri saya biar diperhatikan oleh bapak ibu gurunya. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar untuk penghargaan, dihargai. Penghargaan terhadap diri itu adalah kebutuhan dasar. Apapun tindakan yang dilakukan peserta didik yaitu untuk mendapatkan penghargaan, pengen dihargai. Jadi itu bisa kita lihat dalam pembelajaran, kita jumpai dalam pembelajaran kita. Anak-anak misalnya
melakukan suatu tindakan yang nilainya bagus, ya. Kemudian dia mengerjakan dengan semangat, akhirnya ingin mendapat penghargaan dari gurunya, ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya. Itu dia lakukan karena itu ada dorongan kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar pribadinya. Dasar manusia itu adalah untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga yaitu kasih sayang. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar alami yaitu kasih sayang. Mereka pengen disayang, mereka pengen dikasihi. Terkadang murid kita jumpai di kelas, murid kita itu pengen diberikan kasih sayang oleh gurunya. Tetapi mungkin dengan tindakan yang dianggap kita itu tidak sesuai. Contohnya di kelas saya itu ada anak yang suka menangis. Ternyata setelah kita telusuri, kita pelajari masalah-masalah apa, ternyata anak ini melakukan itu karena dia membutuhkan kasih sayang. Dia pengen disayangi, dia pengen diperhatikan. Dengan cara apa? Dengan cara dia menangis, sering menangis. Tetapi ada yang mengatakan bahwa anak ini adalah anak yang cengeng. Iya, sebenarnya kata-kata cengeng itu sering diucapkan, tetapi kita tahu bahwa anak melakukan tindakan itu karena mereka itu pengen kebutuhan dasar mereka dipenuhi dengan cara dikasih sayangi oleh guru. Itu terjadi di kelas saya. Kemudian rasa aman, jelas manusia itu membutuhkan kebutuhan dasar rasa aman. Aman. Jadi apapun tindakannya dia akan merasa aman. Dia membutuhkan keamanan dalam dirinya, keamanan di lingkungan, keamanan di dalam pembelajaran itu juga dibutuhkan oleh manusia. Kemudian kebutuhan fisiologi adalah ruang gerak kita. Sehingga kita juga manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Jadi semua tindakan yang dilakukan peserta didik kita itu didorong atau asalnya itu karena kemauan dari dalam dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosel dalam bukunya Restructuring School Disciplines menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada perilaku atau motivasi atau dorongan perilaku manusia itu menurut Diana Gosel itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi motivasi dia untuk kebutuhan dasarnya mereka butuh keamanan. Maka motivasi yang muncul mereka adalah menghindari ketidaknyamanan. Mereka pengen yang aman, menghindari. Kemudian juga menghindari dari hukuman. Karena hukuman itu bersifat menyakitkan. Jadi semua perilaku motivasi manusia itu menghindari dari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Banyak motivasi tindakan seseorang itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang atau pujian dari orang. Itu adalah suatu motivasi perilaku manusia. Itu juga yang mendasarkan kenapa seseorang melakukan tindakan itu pasti memiliki alasan, memiliki motivasi. Nah, motivasi apa yang mereka miliki? Menurut Diana Gosel tadi ada 3. Yang pertama menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi manusia itu memiliki motivasi perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka mempunyai
menjadi manusia yang seperti apa? Itu merupakan motivasi perilaku dalam hidupnya. Menjadi orang yang dicita-citakan, saya akan menjadi seseorang yang seperti yang saya inginkan, sesuai dengan nilai-nilai yang saya percayai, nilai-nilai yang mereka percayai. Yang selanjutnya adalah restitusi posisi kontrol guru. Restitusi posisi kontrol guru. Kita sebagai seorang pendidik, kita memiliki posisi kontrol. Kita berada pada posisi kontrol yang mana? Ada 5 posisi kontrol yang sering kita hadapi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ya, selama ini tanpa kita sadari, ternyata kita sebagai seorang guru, itu untuk saya sendiri juga saya lakukan. Saya baru menyadari bahwa posisi kontrol yang saya lakukan itu sering terjadi pada nomor 1 dan nomor 2. Itu tanpa saya sadari, saya melakukan posisi kontrol yang pertama dan kedua. Tetapi setelah saya mempelajari dalam pendidikan guru penggerak ini, ternyata posisi kontrol guru itu ada 5. Dan yang pertama yaitu penghukum. Posisi kontrol sebagai guru, sebagai penghukum, itu ternyata itu mengakibatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena sebagai penghukum nanti akan berbekas di hati peserta didik kita. Peserta didik kita akan merasa tersakiti, dan itu akan mengingat itu terlalu dalam. Pernah dihukum sesuatu yang guru sering menghukum, jika tidak sesuai dengan keinginan guru akan menghukum dengan konsekuensi menghukum. Dan itu ternyata saya menyadari bahwa selama ini menjadi seorang guru, kontrol yang saya berikan dengan cara penghukum itu sebenarnya tidak disarankan untuk menjadi posisi kontrol guru. Kemudian yang kedua yaitu kontrol guru pembuat rasa bersalah. Itu juga sering saya lakukan. Tapi karena insya Allah setelah saya mempelajari budaya yang positif di modul 1.4, pembuat rasa bersalah ini sedikit demi sedikit saya kurangi dan saya hilangkan. Karena apa? Ternyata membuat anak merasa bersalah itu juga akan mengakibatkan sesuatu yang membuat anak itu merasa tidak berguna, tidak ada gunanya, karena dia merasa bersalah kepada orang lain. Sering kita mengatakan di kelas misalnya, anak melakukan suatu kesalahan. Saya sering dulu mengatakan, apa anak-anak, apa kamu tidak merasa kasihan pada orang tuamu yang sudah bekerja, kamu disuruh sekolah, tetapi kamu malah tidak bertanggung jawab. Ternyata kata-kata saya meskipun halus, tetapi ternyata itu membuat kontrol yang membuat rasa bersalah kepada anak-anak. Dan itu semoga semua kita bisa kita hindari, bahwa kontrol sebagai pembuat rasa bersalah itu tidak sesuai dengan budaya-budaya yang positif. Yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman itu sebenarnya menurut saya dulu sebelum saya mempelajari ini, teman itu
adalah posisi kontrol yang menyenangkan. Karena apa? Antara guru dan murid tidak ada pembeda. Dan itu ternyata itu posisi kontrol yang tidak baik. Karena apa? Akan menimbulkan anak tidak mengerti. Jadi tidak ada nanti kebablasan. Jadi kayak kebablasan, misalkan antara guru dan siswa itu sebenarnya juga ada pembatas. Tetapi kalau kita berlaku sebagai teman, terkadang siswa menganggap kita adalah teman, dan siswa akan merasa nanti, oh Pak Guru itu adalah teman saya. Kalau nanti ada kesalahan yang saya buat, pasti akan dibela oleh teman saya. Itu akan terjadi seperti itu. Kemudian posisi sebagai pemantau, itu yang sebagai guru kita harus pemantau yaitu pemantau dalam pembiasaan, dalam pembelajaran, dalam sikap kita di sekolah. Sebagai seorang pemantau itu kita anak berjalan sesuai dengan keinginannya, dan kita kontrol kita adalah sebagai pemantau. Jadi nanti kalau ada kesalahan yang mungkin terjadi, kita akan pantau terus. Kita akan bisa menuntun mereka menuju sesuatu yang baik. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer itu posisi kontrol yang sempurna. Sempurna menurut saya, manajer itu adalah bagaimana memanage seseorang, memanage peserta didik kita untuk bisa mengaktualisasi dirinya sesuai kemampuan mereka. Jadi tanpa paksaan orang lain, dan juga mereka melakukan suatu tindakan itu mereka akan tahu apa posisi mereka, kemudian apa yang mereka lakukan sudah benar atau belum. Mereka akan mencari tahu sendiri, mencari solusi yang terbaik untuk mereka sendiri, dan tidak dengan cara yang tadi menghukum, membuat rasa bersalah, itu ya. Yang mohon maaf saya sering melakukan itu, ternyata itu posisi kontrol yang tidak baik dan berpengaruh buruk kepada peserta didik kita. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Karena tadi bahwa pendidikan adalah selalu berpusat kepada anak. Yang dulu kita lakukan adalah pembelajaran berpusat pada guru. Tetapi ternyata setelah saya mempelajari filosofi dari pendidikan Ki Haji Adi Dewantara, semua itu berpihak kepada siswa. Apa yang kita lakukan sesuai adalah dengan keinginan siswa. Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita, mengatur segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Di dalam kelas kita perlu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu didasarkan pada nilai-nilai yang kita sepakati bersama, kita buat bersama dengan kita bermusyawarah. Kita akan memberikan siswa kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Nilai-nilai apa yang kita sepakati. Jadi jika itu didasarkan dari anak itu sendiri, maka mereka akan melakukan itu dengan senang hati, tidak secara paksaan. Tanpa kita paksa, mereka akan melakukan sendiri sesuai keyakinan yang mereka punya. Mereka berpendapat sendiri, keyakinan nilai-nilai apa yang menurut mereka baik, kita terapkan di kelas. Nanti akan melakukan tindakan sesuai nilai-nilai
yakini, mereka yakini. Yang menurut tersirat ataupun tersurat tanpa latar belakang apapun, tanpa didasarkan pada landasan tertentu atau tanpa perbedaan. Jadi semua kita sepakati bersama, kita buat kesepakatan dan kita tulis di kelas, membuat keyakinan kelas, nanti akan disetujui oleh semuanya. Kita tidak berhak untuk memaksa, kita tidak bisa membuat keyakinan sekelas sesuai keinginan kita, tetapi musyawarah bersama, kita putuskan nilai-nilai keyakinan apa yang akan kita lakukan di dalam kelas kita. Di SD Negeri Nganti itu keyakinan kelas itu yang saya masukkan, budaya positif apa yang dimasukkan dalam keyakinan kelas, yaitu budayakan 5S. 5S adalah salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kami berharap budaya 5S itu akan menjadi budaya bagi peserta didik dan akan menimbulkan karakter, akan menciptakan karakter siswa yang berbudaya, yang memiliki salam. Setiap berjumpa dengan orang kita salam, setiap berjumpa dengan orang kita memberikan senyum. Kemudian sapa, ketemu teman, ketemu guru, ketemu Pak Guru, kita memberikan sapaan. Kemudian terhadap Bapak dan Ibu guru dan juga warga sekolah melakukan sopan santun. Anak akan menjadi pribadi atau karakter yang sopan dan santun. Dan ini budaya 5S ini akan masuk di dalam keyakinan kelas, karena itu menjadikan suatu budaya yang positif. Budaya pembiasaan yang sering kita lakukan itu akan menjadi suatu budaya, Inilah budaya positif di sekolah kami yang memberikan. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas itu kita belajar tentang segitiga restitusi adalah suatu pemecahan masalah yang anak itu secara mandiri, secara diri sendiri akan memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka terima. Kemudian dalam segitiga restitusi itu ada tiga tindakan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi dalam kita mengatasi suatu masalah di sekolah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan cara segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sering kan Bapak Ibu guru menjumpai permasalahan siswa ya, sering. Tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah dan anak itu akan mencari sendiri solusi yang terbaik menurut pemikiran mereka. Anak-anak kita itu adalah sesuatu yang kreatif. Mereka saat kita tuntut dengan baik, itu anak akan memberikan sesuatu yang baik. Ternyata mereka itu bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan memberikan solusi yang terbaik menurut mereka. Dengan yang pertama yaitu mesti menstabilkan identitas. Kalau kita sering menjumpai anak bermasalah, kita tidak langsung membajar atau menghukum, atau kita langsung kamu adalah begini. Itu tidak. Tetapi kita dulu menstabilkan identitas mereka dulu. Menstabilkan identitas itu adalah untuk menenangkan hati mereka. Menanyakan dulu agar anak itu stabil dulu identitasnya,
baru kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Kita akan tanyakan, oh kamu melakukan suatu kesalahan gitu, Mas. Ibu tanya misalnya, Masnya melakukan kesalahan apa ya kalau boleh tahu? Nanti anak akan menjawab. Anak akan menjawab kesalahan apa yang mereka lakukan. Kemudian anak akan memberikan alasan mengapa mereka melakukan tindakan yang salah itu. Kemudian kita akan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Setiap manusia itu memiliki keyakinan atau nilai-nilai positif, nilai-nilai yang mulia yang mereka yakini. Mereka akan mengetahui nilai keyakinannya. Kita akan tanyakan, apakah itu sesuai dengan keyakinan Mas Mbak? Mereka akan menjawab. Jika mereka tidak sesuai dengan keyakinan mereka, kemudian baru kita menanyakan. Sekarang kita cari solusi yang terbaik itu apa? Solusi yang terbaik itu apa untuk semuanya? Dan itu terbaik berasal dari anak itu sendiri, tidak dari dorongan kita, tidak dari perintah kita. Itu mereka akan memberikan sendiri memberikan solusi yang tepat untuk dirinya sendiri untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Itu akan mereka lakukan. Itulah ketika. Terima kasih, demikian paparan saya tentang budaya positif modul 1.4 yang saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen ini di SD Negeri Ganti. Semoga dengan sedikit ilmu yang saya berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru semua, semoga bisa bermanfaat dan akan menjadikan budaya positif yang ada di sekolah kita. Karena apa? Budaya positif tidak akan terjadi di sekolah tanpa kolaborasi dari semuanya. Tanpa dukungan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, tidak akan terjadi kebiasaan atau budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bu Suryati SPD itu sebagai penyanyi kedua, dan juga Ibu Indah Abdurrahman SPD sebagai penyanyi 1. Di sini kita dapat mengambil ilmu yang sangat luar biasa sekali, bahwa pendidik itu adalah petani, anak-anak itu adalah pemimpin. Jadi kita harus bagaimana caranya tanaman itu menjadi yang bermanfaat dan juga unggul. Itu adalah tugas kita bersama-sama. Baiklah, untuk hari ini kegiatan pelaksanaan sesi berbagi dalam kegiatan webinar kecil di SD Ganti telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Ibu Kepala Sekolah selaku ketua, dan juga para penyaji, tak lupa Bapak Ibu guru SD Ganti. Marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Saya sebagai moderator, kalau salah kata itu datangnya dari saya. Kalau ada mungkin salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini? Ya, mana sehat, masih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Ganti berprestasi, berbudi luhur, akhlak mulia. Yes. Akhirnya kita jos. Ya. Alhamdulillah semuanya sehat hari ini. Ya. Tadi untuk kajian pagi kita sudah diberikan sedikit ilmu
tentang pembiasaan atau apa yang kita lakukan sehari-hari dan itu akan menjadikan budaya yang baik. Budaya apa yang tadi disampaikan adalah budaya 5S. Apa itu 5S? 1. Senyum. Ya, senyum. Oh iya. Budaya kan dia di negeri nanti senyum. Nek ketemu kancane senyum. Ya, senyum ya. Senyum. Ketemu kancane guyu, ora diprengeti, ora diplerok. Ya, senyum. Budayakan setiap saat. Ketemu kancane senyum. Kedua apa? Sapa. Sapa ki apa? Nglurui. Kok nek ketemu kancane ya luruh. Ketemu Pak Guru luruh. Nglurui, nggih. Ora mau meneng wae. Ketiga apa? Salam. Oh ya pinter Mas. Salam. Setiap ketemu orang kita memberikan salam. Salamnya apa nek umat Islam? Nek ketemu kancane nek salam piye? Ketemu Bu Guru piye? Assalamualaikum. Ketemu kancane ya assalamualaikum. Gitu ya. Terus setelah salam apa? Ayo, nomor papat mau apa? Sopan. Sopan ki apa sing ditunjukkan? Sopan santun. Berarti yang ditunjukkan adalah perilaku. Perilaku kita terhadap orang lain, terhadap teman. Karo kanca ya kudu sopan. Sopan kan? Santun. Sopan itu perilaku yang baik. Nek santun itu berbicara yang baik. Tadi nggih, ora kaya mau sing disampaikan karo Pak Guru kok raimu. Ayo ya Allah subhanallah. Nggih? Ayo mau sing nek muni ngono kuwi sapa mau? Ya. Kita harus berperilaku sopan dan santun. Ya. Mulai hari ini kita budayakan apa? 5S. Apa mau? Yo. Apa mau bareng? Senyum. Sapa. Salam. Sopan dan santun. Sanggup? Iya, kita akan budayakan SD nanti dengan 5S. Siap semuanya? Siap. Siapa kok berdamar? Siap semuanya? Ya, SD nanti budayakan 5S. Ya. Ya, saya kira itu saja. Kita harus budaya itu sesuatu yang baik yang harus kita kerjakan setiap hari secara teratur. Maka akan menjadikan suatu budaya. Budaya apa? Budaya yang baik. Tadi Pak Marno mengatakan akhlakul karimah. Jika kita sudah melaksanakan itu, kita akan membuat perbuatan yang baik. Ya, semuanya. Semangat pagi. Luar biasa. Semangat. Iya. Ya, saya kira itu saja. Sebelumnya nanti infak nggih. Kita Jumat infak ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup majelis diucapkan dulu. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak semua. Setelah infak langsung biasa ke sholat duha ya.
sebagainya. Tapi sebaliknya, jika tanpa ilmu agama, seseorang akan mudah terdampak negatif kemajuan teknologi yang semakin canggih seperti saat ini. Karena tidak mempunyai pegangan yang kuat, yaitu iman, yang sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan di antara orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Siapkah teman-teman bersenantiasa bersemangat menuntut ilmu? Siap. Alhamdulillah. Dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa orang yang berilmu dan beriman mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat dan dijadikan panutan, sampai sahabat Rasulullah mengatakan, tidurnya orang berilmu lebih baik dari ibadahnya orang yang tidak berilmu. Teman-teman yang saya cintai, marilah kita memacu diri kita untuk terus belajar dan belajar, pantang menyerah jika kamu menginginkan hasil dari buah ilmu itu. Hal ini sesuai dengan kata-kata bijak yang berbunyi, jika kamu menginginkan hasil selama 1 tahun, tanamlah padi. Jika kamu menginginkan hasil selama 10 tahun, tanamlah tanaman keras. Tetapi jika kamu menginginkan hasil selama 25 tahun, didiklah anak-anak kamu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tetes embun sangat diharapkan, menantinya musim penghujan. Tiada satupun yang kuinginkan, hanya Al-Quran sebagai pedoman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walai. Betapa indah hidup